Para pembelajar, kita berjumpa kembali. Sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih atas berkat yang Kau limpahkan kepada kami. Berkatilah kami agar kami bisa belajar kali ini dengan baik, sehingga kami bisa bertumbuh di dalam iman, pengharapan, dan kasih demi Kristus Tuhan kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para pembelajar yang terkasih, pada kesempatan ini kita akan belajar mengenai tradisi di dalam gereja Katolik. Bagaimana tradisi sebagai sumber iman di dalam iman kita. Ini yang akan kita pelajari. Dan sebelum kita memulai mendalami materi ini, Bapak mengajak kalian melakukan satu perbuatan baik, yaitu satu, subscribe video ini, share, bagikan kepada teman-teman yang lain, dan jangan lupa klik lonceng notifikasi, dan silakan kalian tulis pertanyaan atau apapun terkait dengan pembelajaran kali ini. Tradisi di dalam gereja Katolik sebagai sumber iman. Kita tahu bahwa sumber iman kita bukan hanya kitab suci, tetapi ada 3 ya. 1, kitab suci. 2, tradisi. 3, ajaran gereja atau magisterium. Dan kali ini kita akan belajar mengenai tradisi. Kemarin kita sudah belajar mengenai kitab suci. Tradisi di dalam gereja Katolik. Bangsa Indonesia itu adalah bangsa yang sangat kaya akan tradisi yang diturunkan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Misal nih, ada tradisi mitoni, yaitu upacara adat di dalam adat Jawa untuk mendoakan ibu yang sedang hamil memasuki bulan ke-7. Dan masih banyak tradisi-tradisi lain, dan juga ada yang punah, yang sekarang hilang, sangat disayangkan. Nah, Gereja Katolik itu juga mempunyai banyak tradisi. Dan tradisi itu sangat penting sebagai apa? Tadi sebagai apa? Sumber iman, sekaligus memupuk iman kita. Maka kalau kita melakukan tradisi, mempraktekkan tradisi, menjalankan tradisi, melestarikan tradisi di dalam ajaran kita, iman kita makin terpupuk, anak-anak. Konsili Vatikan kedua, kita tahu ini konsili terbesar pada abad ini, pada abad di dalam gereja Katolik pada tahun 1962 sampai 65, itu memandang pentingnya tradisi, mengatakan demikian. Demikianlah gereja di dalam ajaran, hidup, serta ibadatnya melestarikan, serta meneruskan kepada semua keturunan dirinya seluruhnya, imannya seluruhnya. Dan tradisi itu berkat bantuan Roh Kudus itu berkembang di dalam gereja. Sebab berkembanglah pengertian tentang kenyataan-kenyataan maupun kata-kata yang ditanamkan di dalam gereja. Dan gereja tiada hentinya berkembang menuju sebuah kepenuhan ilahi, itu juga berkat pelaksanaan tradisi. Itu tercantum di dalam Dei Verbum artikel 5. Ingat kan Dei Verbum? Dei Verbum itu salah satu dokumen yang dihasilkan oleh Konsili Vatikan kedua. Dei Verbum itu isinya mengenai sabda Allah. Dei itu Allah, Verbum itu sabda. Dalam arti tradisi, dalam arti ini tradisi mempunyai apa? Mempunyai orientasi ke masa depan. Bukan hanya sesuatu yang ada yang sudah dilaksanakan turun-temurun, tetapi juga mempunyai orientasi masa depan. Karena apa? Di situ terjadi sebuah kepenuhan ilahi. Itu. Nah, contoh tradisi di dalam masyarakat dan di dalam gereja. Kita lihat itu gambar pertama itu upacara mitoni di dalam tradisi Jawa. Suami mencium perut istrinya, sebenarnya mencium baby yang dikandung di dalam perut istrinya. Nah, jalan salib, rosario itu juga merupakan tradisi dan masih banyak lagi tradisi-tradisi ya. Nanti kita akan melihat sakramen juga tradisi. Tradisi jalan salib, anak-anak, jalan salib yang kita praktekkan saat ini, yang kita doakan secara khusus pada masa Prapaskah setiap hari Jumat, itu awal mulanya dipraktekkan oleh Ibu Raja Konstantin yang bernama Helena, yang kemudian menjadi santa pada abad keempat. Beliau melakukan perjalanan napak tilas, perjalanan Yesus memikul salib, yang dia sebut sebagai Via Dolorosa. Via itu jalan, Dolorosa itu penderitaan, jalan penderitaan.
Pada tahun 1291, perjalanan ke sana, ke Yerusalem itu menjadi sangat sulit. Karena Yerusalem dikuasai bukan lagi oleh orang-orang Kristen pada pasukan perang salib. Untuk menghadirkan peristiwa tanah suci bagi mereka yang tidak bisa pergi ke Yerusalem, dibuatlah sebuah ibadat yang namanya Jalan Salib. Pada tahun 1340, Ordo OFM ditunjuk resmi oleh Kepausan untuk melindungi tempat-tempat suci di Yerusalem. Dan sejak saat itu mereka mempopulerkan ibadat Jalan Salib. Terlebih setelah Santo Fransiskus Assisi mendapatkan stigmata. Stigmata itu luka suci, luka-luka Yesus. 5 luka Yesus, tangan, lambung, kepala, kaki, itu dialami oleh Fransiskus Assisi. Hingga akhirnya banyak sekali paus menganjurkan doa jalan salib, seperti misalkan Paus Innocentius 11, Paus Innocentius 12, Paus Benedictus 13, Paus Clementius 12, Benedictus 14. Dan karena ini merupakan Jalan Salib itu merupakan cara doa yang paling mudah untuk menghayati kisah sengsara Yesus dan pengorbanan Yesus di salib. Maka doa Jalan Salib itu sungguh dianjurkan oleh gereja. Sekarang mari kita lihat pengertian wujud, kedudukan, dan fungsi tradisi di dalam gereja Katolik menurut Konsili Vatikan II. Tradisi itu adalah Allah telah menetapkan bahwa apa yang diwahyukan demi keselamatan seluruh bangsa itu harus tetap utuh selamanya diteruskan kepada segala bangsa. Jadi yang dimaksud tradisi itu adalah penerusan secara utuh terus-menerus apa yang diwahyukan Allah untuk keselamatan manusia. Itu tradisi. Dan perintah ini dilaksanakan dengan setia oleh para rasul, kemudian dilanjutkan oleh para penggantinya, yang di dalam pewartaan lisan dengan teladan serta penetapan-penetapan meneruskan entah apa itu yang telah mereka terima dari mulut, dalam pergaulan, maupun karya Kristus sendiri. Entah itu apa yang atas dorongan Roh Kudus telah mereka pelajari. Jadi mereka meneruskan dengan setia apa itu pewartaan lisan, teladan-teladan, penetapan-penetapan yang ditetapkan dari mulut ke mulut, maupun dalam pergaulan dengan hidup Yesus sendiri, itu yang mereka teruskan. Dan pewartaan para rasul secara istimewa diungkapkan sebenarnya di dalam kitab-kitab suci. Nah, itu kitab suci sehingga juga menjadi tradisi yang dilestarikan sampai kepenuhan zaman melalui penggantinya. Nah, itu ya, saudara. Lalu wujud tradisi apa? Wujud tradisi itu ada yang berwujud tulisan, itu kitab suci. Perkataan lisan para rasul itu ajaran warisan. Teladan para rasul ada ajaran kesusilaan. Dan dengan bantuan Roh Kudus ajaran itu berkembang karena direnungkan, didalami dan juga menyelami secara mendalam pengalaman para rasul itu. Bagaimana hubungan tradisi dengan kitab suci? Konsili Vatikan II menyebut dengan sangat tegas hubungannya sangat erat, terpadu, sebab keduanya mengalir dari sumber ilahi yang sama. Baik tradisi maupun kitab suci itu berasal dari ilham Roh Kudus dan dengan cara tertentu bergabung menjadi satu ke arah dan tujuan yang sama, yaitu persatuan manusia dengan Tuhan. Kitab suci, tradisi, itu semua mengarahkan manusia pada persatuan dengan Tuhan, memperkuat iman. Karena itu anak-anak, kitab suci sebagai pembicaraan Allah dan juga tradisi itu menjadi sebuah pewartaan sabda Allah. Baik kitab suci maupun tradisi sebenarnya menjadi sebuah pewartaan sabda Allah yang diteruskan oleh para rasul dan penggantinya dengan pewartaan dengan pewartaan mereka itu memelihara, menjelaskan, menyebarluaskan sabda Allah dengan setia. Dan salah satu tradisi lagi selain kitab suci itu adalah sakramen Ekaristi, sakramen. Dan itu salah satu ada sakramen Ekaristi. Jadi Ekaristi yang kita rayakan itu juga menjadi bagian tradisi.
Anak-anak, sekarang marilah kita membuat sebuah refleksi. Sikap dan tindakan seperti apa supaya kita ini menghayati tradisi gereja. Supaya kita itu mempunyai pemahaman yang benar mengenai Allah. Dan supaya apa? Mengimani Allah hadir melalui tradisi untuk menyelamatkan manusia. Sikap dan tindakan seperti apa yang harus kita lakukan. Itu anak-anak pembelajaran kita mengenai tradisi sebagai sumber iman. Semoga ini lebih membuat kita menjadi murid Yesus yang setia, semakin mengimani dan semakin bersatu dengan Allah. Amin. Kita tutup dengan tanda salib dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan memberkati Anda semua dan tetap menjaga protokol kesehatan. Terima kasih.